Selamat siang, kembali lagi dengan saya Zoro Johnny Rombe. Kali ini saya mau mengulas mengenai tokoh-tokoh oposisi atau oplosannya yang baru saja diminta oleh Pak Prabowo untuk bertemu, antara lain Said Didu, Abraham Samad, dan lain sebagainya. Tapi jangan bangga dulu. Pada hari ini juga ada pertemuan tokoh-tokoh agama Islam. Semua stakeholder tokoh anak bangsa akan diminta bertemu dengan Pak Presiden. Tapi yang saya lihat menggebu-gebu itu yang sangat besar kepala itu Said Didu. Tapi kita bisa lihat apa sih hasilnya, apa sih manfaatnya, apa sih urgensinya Pak Prabowo panggil tokoh-tokoh oplosan ini. Saya kira ya untuk merangkul semua anak bangsa, sehingga yang sering nyinyir, sering mendusta, sering melemparkan fitnaan, ya sedikit-sedikit pelan-pelan bisa diatasi oleh Pak Presiden Prabowo. Oleh karena itu jangan bangga dulu. Tokoh-tokoh oplosan ini kan punya rekam jejak digital, dan kebanyakan mereka adalah rekamnya bersifat negatif, bukan positif. Tidak ada sama sekali sumbangsinya untuk pembangunan bangsa ini. Hanya mengkritisi karena sudah masanya sudah lewat, tidak dapat jabatan, berkoar-koar dan lain sebagainya, melempar hoax, ya sekedar untuk meredam. Pak Prabowo memanggil mereka, dan Pak Presiden Prabowo memberikan penjelasan secara terperinci, secara jelas program-program pemerintah yang telah dan akan dilaksanakan. Jadi menurut saya jangan besar kepala dulu, karena hari ini tanggal 3 ada tokoh lintas agama Islam yang diundang ke istana untuk berdiskusi mengenai kehidupan berbangsa dan negara yang benar. Jadi mereka ini mantan penguasa, para pimpinan lembaga, pimpinan birokrasi di zamannya. Nah, tetapi kan ya itu tadi yang disampaikan Bung Budius. Tetapi kan track record ya, rekam jejak, kemudian catatan-catatan media itu kan nggak bisa di jejak digital, itu nggak bisa dihapuskan. Betul. Jadi kalau kita coba tracking di Google, di YouTube, dimanapun, di media online ya, di medsos, kan kelihatan semua siapa itu, masa lalunya seperti apa. Ada yang dulu kena hukuman dikasih pengampunan di Polri, ada yang baru selesai keluar dari tahanan ya, ada yang dipecat berkali-kali dari jabatan-jabatannya ya, ada yang dipercepat jabatannya, banyaklah yang ya harusnya mereka ini selalu membesarkan diri kan, seolah mereka hebat di zamannya, seolah mereka berhasil di zamannya. Padahal semuanya itu rekam jejak di media itu ada semua itu, bahwa mereka pernah kena tersandung kasus ini, kasus itu, dicopot, dipercepat apa segala macam jabatannya karena nggak perform ya, nggak berkontribusi, bahkan menciptakan disharmoni di dalam pemerintahan, menciptakan disharmoni mungkin saja apa penilaian pimpinannya sehingga dicopot apa, kan itu bagian dari kegagalan mereka. Jangan sampai kehadiran mereka ini juga malah membawa sinisme politik. Sinisme politik itu merekomendasi, tolong Pak Presiden copot ini karena ini, tolong Pak Presiden ganti ini karena si ini. Itu kan yang saya katakan sinisme politik.
tolong Pak Presiden Prabowo ini nggak usah dipakai lagi di pemerintahan Bapak. Lah, Anda siapa gitu kan? Pak Prabowo diam mendengar, tapi ada anggota kabinet di kiri kanan beliau kan ya. Nah, itu cara yang paling strategi yang paling gitulah itu. Tapi memang orang mempertanyakannya begini, Bung David. Lagi-lagi tentang Pak Safri pada kasus MIP juga ya kan. IMIP dulu ya, IMIP kan sempat Pak Safri juga. Ini juga kok Pak Safri sedang berteman dengan orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Nah, saya yakin sebenarnya Pak Prabowo tahu lah ya kan. Ya, mari. Itu tadi sebuah ulasan komentar pendek dari relawan Jokowi, Bung David Pujang. Nah, profil Bung David Pujang ini adalah tokoh aktivis dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Entah dia lahir besar di Toraja atau di Makassar. Yang saya lihat profilnya mulai dari SD, SMA sampai kuliah di Makassar. Dia adalah salah satu relawan yang militan, relawan Jokowi yang militan, yang baru-baru ini, yang saat-saat ini sangat-sangat memasang badan apabila ada orang-orang yang mencibir, menghina, melemparkan hoax-hoax yang tidak benar kepada Pak Jokowi dan keluarganya. David ini salah satu orang relawan yang betul-betul vokal. Dia bilang A ya A, B tidak, B ya B. Jadi saya kira dia mempunyai data dan informasi yang cukup akurat mengenai tokoh-tokoh oposan yang diundang ini. Hai penonton Ruang Konsensus Anteki Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, Die Hard. Dan ini adalah kandangnya para termuliakan. Iya. Ayo absen para termul dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, hadir ya, absen. Termul ada di mana aja. Termul di luar negeri juga boleh absen. Nah, di awal Februari ini ya, di awal Februari 2026 ada isu menarik. Awalnya isu ini agak sedikit dilema, tapi setelah kita kolek banyak informasi, ternyata isu ini isu mainan aja. Nah, apa isu itu? Pertama, ada istilah, ada orang menyebut tokoh oposisi. Nah, ini ngawur ternyata. Di Indonesia, khususnya di era rejim pemerintahan Prabowo Gibran, tidak ada tokoh oposisi, ya. Kritikus ada, ya. Itu pun orang-orang yang memang berseberangan, tapi berseberangan bukan dengan Pak Prabowo, ya, tapi berseberangan dengan Solo. Karena mereka kalah tarung, dendamnya kepada Pak Jokowi dan geng Solo. Nah, untuk mengulas itu saya sudah bersama dengan aliansi relawan Prabowo Gibran Jokowi dengan Bung David Payung. Selamat datang kembali Bung David. Hormat terima kasih pada anak sulung termul. Kita ini termul anak-anak berikutnya. Iya, luar biasa. Nah, Bung David, awalnya saya ketika mendapat dari 50 jenderal, ya kan, mantan jenderal berkumpul di rumah saya Didu, ya kan. Wah, akan melakukan gerakan untuk menyelamatkan negara lah. Emang negara dalam keadaan seperti apa? Jadi memang mereka ini hobinya framing, hobinya ingin menempatkan kelompok mereka, ya kan, sebagai kelompok yang amat penting di Republik ini. Padahal kan mereka cuma jeroan nggak jelas gitu ya.
Nah, Jagoan. buntutnya ya. Nasi Padang Kita kali. tahu, David, Pak Prabowo itu sudah mengatakan, saya siap menerima siapapun untuk Iya, berdialog, termasuk mereka dikasih kesempatan. Yang memfasilitasi memang Menhan Safri Samsudin. Kita nggak paham kenapa Pak Safri yang memfasilitasi itu, karena tupoksinya kan sebenarnya bukan tupoksinya Pak Menhan ya untuk memfasilitasi pertemuan. Ada Abraham Samad, ada Said Didu, ada Pak Susno, ya kan? Dan saya nggak tahu siapa lagi kan gitu loh. Siti Zora katanya. Katanya ya, Prof. Siti Zuro. Nah, jadi kita bingung nih, apa urusannya ya Pak Safri memfasilitasi itu? Oke, kita anggap aja itu bagian dari internalnya Pak Prabowo. Nah, dalam pertemuan itu ternyata ya berdiskusi. Tapi sialnya, Bung David, di luar mereka mengatakan seolah-olah ya Pak Prabowo, presiden kita sudah lock-in dengan mereka. Untuk apa? Untuk menjauhkan Solo dari istana. Nah, gimana Bung David? Ya, makanya kan pertama gini, yaitu tadi ya. Jadi mereka mengklaim diri sebagai orang-orang penting. Orang-orang penting, ya. Ya kalau di bahasanya Pak Safri Samsudin ini oposan ya, oposisi, kelompok oposisi ya, walaupun terminologi oposisi itu kan nggak jelas juga kan. Nah, yang kedua, Pak, itu juga menggambarkan bahwa Pak Prabowo ini kan orang yang egaliter ya, mau menerima semua unsur, semua kelompok, bahwa kelompok yang kalah pun, kelompok kecil yang nggak ada arti pun dia akan terima dan mendengarkan masukan. Itulah kebesaran jiwa seorang Pak Prabowo kan, yang sama senada dengan Pak Jokowi yang selalu jiwa besar, bahkan orang yang menyakitinya juga pun diterima di Solo. Demikian juga Pak Prabowo kan dikritik terus oleh kelompok-kelompok mereka ini yang sesungguhnya ini kan kelompok lawan Pak Prabowo di 2024 kan, karena sebagian katanya yang kumpul-kumpul 50 tokoh, nggak tahu siapa aja lebih sana, tapi yang tersorot di kamera yang viral itu, ya itu kan kita lihat wajah-wajahnya itu tim suksesnya Anies Baswedan yang menjadi lawan Pak Prabowo, tim suksesnya Ganjar yang juga lawan Pak Prabowo kan semua. Nah, sebenarnya mereka ini harusnya duduk manis ya, menunggulah momen 2029 untuk ikut lagi dalam dinamika politik. Nggak usah, ini yang namanya cawe-cawe, ngapain kalian orang cawe-cawe lagi ke pemerintahan Prabowo Gibran ini kan. Nah, kemudian gini, framing di luar kan, ya itu tadi yang Bung Budius ngomong bahwa mereka sudah apalah incas dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu tidak mau mengecewakan orang, siapapun diterima apa segala macam kan, difasilitasi, didengarkan celoteh mereka. Dan apa yang mereka ngomongkan itu kan sudah di luar kepala Pak Prabowo sebelumnya. Mungkin senyum-senyum aja Pak Prabowo kali mendengar gitu kan. Tapi minimal ya mereka bisa puaslah menyampaikan unek-unek. Nah, kalau dari kita teman-teman relawan kita ini kan relawan Prabowo, Gibran, Jokowi, koalisi semua. Karena hari ini di 2024 sampai hari ini itu udah satu kesatuan itu. Relawan Prabowo, relawan Jokowi, relawan Prabowo, Gibran itu satu kesatuan ada di dalam menopang dan mendukung pemerintahan ini. Makanya kalau ada sinisme opini, sinisme politik dari luar mengatakan bubarin relawan gak ada lagi gunanya, ya itu menurut Anda. Padahal relawan ini kan juga berkontribusi di akar rumput untuk menopang realisasi program Asta Cita Pak Prabowo dan Gibran di luar pemerintahan. Karena yang punya kewenangan itu adalah pemerintah, kabinet yang dipimpin Pak Prabowo bersama Gibran, partai politik yang memang secara sistem politik kita diakui. Tetapi relawan ini kan kita ini masyarakat akar rumput yang di dalam alam demokrasi kita bebas mau membentuk organisasi apapun, itu bagian dari kebebasan berserikat yang disampaikan oleh UUD 45 kan. Jadi kalau ada yang melarang itu berarti dia sangat nggak paham soal Undang-Undang Dasar 45, kenapa relawan itu mesti ada. Masih bagus relawan yang berkontribusi positif bagi bangsa dan negara menopang program pemerintah, ketimbang organisasi-organisasi yang dibentuk yang hanya membuat kerusuhan, membuat keributan kan. Justru itu yang harus dibubarin, sebagaimana yang sudah dibubarin dulu oleh Pak Jokowi kan gitu-gitu. Nah, kalau relawan ini penting untuk ini. Jadi Bung David gak sepakat Bang ya dengan terminologi yang disematkan oleh media ya. Mungkin media mereka juga yang kemudian dikutip oleh netizen ya kan, bahwa mereka itu oposisi ya kan, dan itu menjadi aneh juga.
kok Pak Safri memfasilitasi orang-orang yang anti dengan Gibran untuk bertemu Pak Prabowo. Iya. Ini kan juga pertanyaan, bagaimana menjelaskan ini, Bung Davi? Iya, makanya ya kita kan nggak tahu apa yang ada di pikiran Pak Sapri ya, Pak Menhan ini. Ya kita nggak tahu ya, bisa saja jangan salahkan misalnya masyarakat dan media kan menduga-duga. Oh, apakah ada kepentingan Pak Sapri di balik ini, ada skenario di balik ini ya. Kemudian kelompok-kelompok ini kan, kelompok yang bertemu di rumah Pak Said Didu kan ini hatersnya Pak Jokowi yang memang sangat nggak senang dengan Pak Jokowi. Ini orang-orang ini kan sebenarnya orang-orang yang mantan-mantan penguasa lah kita bilang ya. Penguasa gagal juga sih di eranya kalau menurut rekam jejak mereka ya, kalau kita jadi mereka simak. ini mantan penguasa, para pimpinan lembaga, pimpinan birokrasi di zamannya. Iya. Nah, tetapi kan ya itu tadi yang disampaikan Bung Budius, tetapi kan track record ya, rekam jejak, kemudian catatan-catatan media apa itu kan nggak bisa di jejak digital itu nggak bisa dihapuskan. Betul. Jadi kalau kita coba tracking di Google, di YouTube, dimanapun di media online ya, di medsos kan kelihatan semua siapa itu, masa lalunya seperti apa. Ada yang dulu kena hukuman dikasih pengampunan di Ponering, ada yang baru selesai keluar dari tahanan ya. Ada yang dipecat berkali-kali dari jabatan-jabatannya, ya ada yang dipercepat jabatannya, banyaklah yang ya harusnya mereka ini selalu membesarkan diri kan, seolah mereka hebat di zamannya, seolah mereka berhasil di zamannya. Padahal semuanya itu rekam jejak di media itu ada semua itu, bahwa mereka pernah kena tersandung kasus ini, kasus itu, dicopot, dipercepat apa segala macam jabatannya karena nggak perform ya, nggak berkontribusi, bahkan menciptakan disharmoni di dalam pemerintahan, menciptakan disharmoni mungkin saja apa penilaian pimpinannya sehingga dicopot apa kan, itu bagian dari kegagalan mereka. Nah sekarang karena nggak pegang lagi pemerintahan, nggak ada dalam sistem, lalu kemudian teriak-teriak, selalu saya katakan kenapa nggak dilakukan ketika Anda masih berkuasa, ketika Anda masih memerintah, masih menjadi pimpinan lembaga, masih memimpin institusi, lakukan ketika itu. Jangan sekarang setelah nggak pegang apa-apa baru teriak-teriak seolah-olah bisa melakukan katanya, padahal diberi kesempatan oleh negara, oleh presidennya di zaman itu nggak gagal juga kok. Ya itu tadi ya. Nah, jadi kalau sekarang misalnya Pak Prabowo menerima itu ya, itu sebenarnya Pak Prabowo mau mengatakan bahwa ya monggo silakan, saya dengar kalau ada usulan gagasan yang konstruktif bagi kemaslahatan rakyat Indonesia, bagi kebaikan bangsa dan negara, saya akan eksekusi kalau itu konstruktif ya. Tetapi yang kita juga mau katakan bahwa jangan sampai kehadiran mereka ini juga malah membawa sinisme politik. Sinisme politik itu merekomendasi, tolong Pak Presiden copot ini karena ini, tolong Pak Presiden ganti ini karena si ini. Itu kan yang saya katakan sinisme politik. Tolong Pak Presiden Prabowo ini nggak usah dipakai lagi di pemerintahan Bapak. Lah, Anda siapa gitu kan? Pertama, menciptakan beban mental psikologi pada seorang Presiden Pak Prabowo. Yang kedua, beban politik bagi Pak Prabowo ya. Yang ketiga, mengganggu disharmoni keguyupan pemerintahan ini antara Pak Prabowo, Gibran ya. Pak Jokowi juga terus mensupport dengan pengalaman, memberikan advice saja kan, sekedar kalau Pak Jokowi kan pasif. Kalau ditanya, Pak, kira-kira pengalaman Bapak dulu melakukan ini, ya Pak Jokowi akan bilang pengalaman menurut saya begini. Ya terserah Presiden sekarang mau pakai apa enggak, kan sesimpel itu. Betul. Tapi Pak Jokowi kalau nggak diminta juga nggak pernah juga cawe-cawe harus gini ya, harus ini. Itu berdasarkan apa yang kita sering dengar ketika misalnya kita diskusi dengan Pak Jokowi sendiri kan, bahwa Pak Jokowi nggak pernah memaksakan kok cawe-cawe. Diminta ya beliau ngomong. Itu pun juga nggak ada keharusan untuk mengintervensi kan atau mendengar itu. Nah, ini yang kita tidak mau, justru orang-orang yang menjadi lawan politik di 2024 sekarang untuk memberikan masukan ke pemerintahan ini. Padahal kan visi misinya beda toh. Beda visi misi Prabowo Gibran dengan mereka-mereka ini. Lalu apa dasar untuk memberi masukan, dari mana? Emang dasarnya beda kok. Dia berjuang itu, dan uji publiknya kan di election 2024 kemarin, uji publiknya bahwa publik lebih menerima gagasan Astacita Prabowo Gibran ya. Dan jangan lupakan, ini mungkin saja mereka
mau memisahkan Pak Prabowo dengan Gibran ya. Padahal ini satu paket loh. Jangan salah berpikir, ini satu paket ini. Ya betul, persis seperti itu. Karena setelah itu kemudian kita melihat juga, Bung David, Said Didu press conference lah, menjelaskan apa katanya, apa yang dibicarakan dan apa yang mereka harapkan dari pertemuan dengan Pak Presiden. Ya, mereka bahkan menyebut bahwa mereka bukan beroposisi kepada Pak Prabowo. Seluruh program Pak Prabowo itu mereka dukung. Artinya apa? Statement dari Pak Safri Pak Prabowo bertemu dengan tokoh oposisi itu dibantah sendiri oleh Said Didu. Bahwa mereka itu memang kritis ya selama ini ya kan. Ya mungkin latar belakangnya itu betul sekali. Pertama, mereka orang kalah ya kan. Nah, mereka kritis ya terhadap pemerintahan ini, tapi bukan kepada program-programnya Pak Prabowo, tetapi mereka kritis nyinyir ya program-program pemerintah sekarang yang ada irisannya dengan pemerintahan sebelumnya dengan Pak Jokowi dan juga dengan Mas Gibran. Sebenarnya mereka itu lebih disebut sebagai kelompok hatersnya Gibran dan Pak Jokowi gitu. Bukan tokoh oposisi, tokoh-tokoh nyinyir aja. Tapi memang di situ kita melihat, Bung David, Pak Prabowo ini memang seorang ahli intelijen yang mungkin ilmunya nggak seberapa lah dengan orang-orang ini ya kan. Gua udah tahu isi kantong lo, udah gua terima aja deh ya kan gitu. Dan disetrap itu, menurut saya pertemuan 5 jam itu sebenarnya disetrap itu. Kenapa? Karena kalau biar kapok nggak mau ketemu saya lagi katakan, karena isi materi kalau bahasanya Pak Susno, Pak Kodari, itu kan isinya pasti nggak jauh dari apa yang disampaikan ke kami pada saat retreat, ya kan, yang terakhir di kabinet awal membuka kabinet kan retreat lagi. Jadi sebenarnya mereka itu justru dijejali oleh presiden hal-hal yang mereka nggak sukai, tapi mereka nggak bisa membantah. Dan yang menarik itu adalah mereka mengaku bahwa Pak Prabowo mendukung gerakan mereka. Gerakannya disebut dengan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Ya kan gitu. Pak Prabowo ada bersama GMKR. Nah, mereka lupa orang yang pertama kali merebut kedaulatan rakyat itu adalah namanya Insinyur Joko Widodo. Dan jadi, rakyat sudah kecantol kan? Rakyat sudah kecantol. Jadi mereka itu jangan-jangan niru Pak Jokowi tapi malu-malu. Gerakan merebut kedaulatan rakyat. Pak Jokowi mengambil semuanya, mengakuisisi dari Freeport, Newmont dan seterusnya ya kan, Blok Rokan ya kan, Blok Mahakam. Itu kan merebut kedaulatan rakyat. Kemudian ada hilirisasi nikel. Itu kan juga merebut kedaulatan rakyat. Apalagi yang merebut kan begitu. Kalau menurut hemat saya mengenai Pak Said Didu itu kan umurnya sudah 60 ke atas. Jadi mungkin agak pikun-pikun. Dan balik lagi sikap dan tingkah lakunya kekanak-kanakan apabila sudah dipanggil orang nomor 1 di Indonesia. Dia merasa bangga bahwa betul-betul dia diakomodir, bahwa apa yang dia inginkan akan tercapai. Tapi sebaliknya tidak, hanya dijajali oleh Pak Prabowo. Inilah program kerja saya bersama Wakil Presiden. Bung David. Ya merebut mungkin puntung-puntung rokok yang masih tersisakan. Jadi ya itu saya bilang gini, itu kan sebenarnya kalau dalam tanda petik istilah-istilah yang berkembang itu kalau kita menyenangkan diri kita itu kan beronani mental ya. Beronani mental itu kita nyenangkan mental kita ya dengan diri kita sendiri, menghibur diri lah. Menghibur diri aja ya. Wajar aja lah. Dan benar, kalau menurut Pak Susno sendiri tadi pagi sama-sama di Kompas TV, Pak Susno sendiri ngomong bahwa wah, Pak Prabowo mempresentasikan visi misi beliau, kita duduk mendengar, kan itu yang betul lah. Pak Prabowo ini memanfaatkan untuk bagaimana mengajarkan mereka ini loh visi misi saya, ya karena dulu kan mereka memang nggak sepisi lah dengan Pak Prabowo kan. Ini visi misi saya, ini capaian-capaian saya, ini yang akan saya lakukan apa segala macam kan. Ya mudah-mudahan dengan kunjungan itu mereka bisa lebih bijak di luar ya, bisa lebih bijak, bukan malah menjadi-jadi kan. Karena saya bilang Pak Prabowo itu orangnya egaliter ya, yang mau merangkul semua
karena sering Pak Prabowo mengatakan bahwa nggak mungkin negara sebesar ini, seluas ini, selebar ini, sebesar rentang kendali yang sangat luas dengan jumlah penduduk 270 juta lebih dikelola oleh satu kelompok saja atau satu partai saja atau seorang diri saja. Itu mustahil. Walaupun Pak Prabowo ini hebat kan, tapi beliau mau membuka diri untuk mendengar masukannya. Nah, respon dari orang-orang yang menghadap ini ya harusnya memberikan pikiran-pikiran yang konstruktif ya. Bukan yang tadi kita katakan, bukan sesuatu yang malah dalam tanda petik bisa diartikan sebagai usulan destruktif. Bisa menciptakan disharmoni kalau misalnya Bapak harus ganti menteri ini, Bapak harus ganti orangnya. Selalu saya didukkan ngomong geng Solo, ganti itu semua, bersihkan itu. Pak Prabowo ganti ini kan. Lah, Anda siapa mau mengatur Pak Prabowo, sedangkan Gibran pun sebagai wapres nggak pernah mengusulkan ganti ini, ganti itu kan sebagai wapres loh. Yang adalah setengah dari diri Pak Presiden ya, karena itu duet 2 in 1 dan kedudukan mereka sangat kuat secara konstitusi. Jadi sedangkan wapres saja nggak pernah mau menyampaikan Pak ganti ini, Pak hilangkan ini kan gitu. Selalu Gibran ini mendengarkan Pak Prabowo sebagai pimpinan beliau ya, karena hak prerogatif itu ada di presiden untuk menetapkan, menentukan, mengganti orang-orang. Nah kalau misalnya mereka-mereka ini yang memang sejak awal lawan kelompok ya, kata Pak Sapri kelompok oposisi yang dimaksud Pak Sapri sebenarnya ya saya ambil baiknya aja lah, kelompok oposisi adalah kelompok orang yang berlawanan dan bertentangan dengan Prabowo kan itu kan, kan itu kan, ya udahlah itu aja kita maknai. Sekarang datang mendekat, maksudnya apa? Nah, apakah mendekat ya mungkin saja ya kita juga bertanya-tanya kan, apakah minta jabatan, nggak tahu ya. Apakah tadi mau memutuskan silaturahmi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya, silaturahmi mau diputuskan ya, mau memutuskan antara silaturahmi dan satu kesatuan Prabowo Gibran. Kan ada yang media sering angkat itu kan. Ya kita ini hanya membaca aja dan lalu kita mengulang lagi statement itu. Apakah misalnya mau mendorong katanya mengganti Kapolri gitu kan ya, padahal itu kan tanpa kalian ngomong ada di kepala Pak Prabowo siapa yang mungkin beliau anggap mau diganti, siapa yang dipertahankan, siapa yang digeser, itu sepenuhnya ada di kewenangan seorang Presiden Prabowo. Betul. Dan betul Pak Prabowo ini orang yang punya leadership yang kuat karena beliau jenderal militer ya, kemudian punya pengalaman panjang lah yang sudah teruji ya, tentu punya latar belakang intelijen yang kuat yang bisa mengetahui mana yang layak dicopot, mana yang enggak. Lah lalu kemudian orang-orang ini nggak usah lah kasih masukan yang gitu kan sebenarnya. Dan kalau tadi Bung David mengatakan mudah-mudahan mereka setelah bertemu itu menjadi bijak. Kalau menurut saya bukan bijak, setelah pertemuan itu mereka makin frustasi. Oh gitu ya? Makin frustasi karena begini. Jadi agenda sebenarnya mereka itu bertemu Pak Prabowo, mereka kan membayangkan ya kan, wah kita dipanggil juga akhirnya. Pertemuannya tertutup ya, dan tidak ada yang mendampingi Pak Prabowo kecuali Pak Safri yang mempertemukan, yang memediasi ya kan. Ternyata enggak, ya kan. Mereka kecewa di situ. Akhirnya apa? Agenda yang sudah mereka susun ingin menyampaikan hasutan-hasutan seperti yang Bung David tadi jelaskan ya kan, nggak jadi karena kemudian pada saat pertemuan Pak Prabowo minta didampingi oleh Mensesnek ya kan. Kemudian didampingi juga oleh Sekjen Gerindra yang juga Menteri Luar Negeri Sugiono ya kan. Jadi akhirnya mereka nggak jadi untuk menyampaikan oleh agenda-agenda itu karena ternyata pertemuannya dibuat terbuka dan banyak saksi ya kan. Jadi nggak bisa untuk mereka mengklaim macam-macam. Itu yang saya maksud Bung David. Ya. Mereka nggak bisa ngadalin Pak Prabowo karena Pak Prabowo itu ahli intelijen. Iya, ahli strategi. Tanpa harus nggak jadi ketemu atau saya nggak mau menerima, nggak diterima tapi dikadalin akhirnya sama Pak Prabowo. Itu yang saya maksud. Jangan-jangan itu mereka frustasi. Untuk menutupin rasa frustasinya di luar mereka bolak-balik lagi tuh realitanya. Nah bagi Pak Prabowo kan nggak ada masalah. Lu ngomong di dalam seperti ini, lu di luar ngomong begitu, ya udah makin ketahuan siapa kalian kan gitu. Pak Prabowo makin dapat. Oh iya, ternyata orang nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya. Kalian ini sebenarnya semua bukan untuk membangun republik, bukan untuk membantu saya, ya kan? Tetapi hanya kelompok yang sedang ingin mengacau saya. Nggak apa-apa, saya sudah tahu.
paling itu kesimpulan dari Pak Presiden ya kan gitu loh, bahwa kemudian mereka membangun konsolidasi, mau bikin kedaulatan, merebut kembali kedaulatan rakyat, saya pikir itu hanya retorika, Bung David. Ya, Karena memang Pak Jokowi sudah melakukan itu lebih Iya. awal ya kan. Ya, kan ini mereka ya orang-orang sepuh-sepuh yang sudah pada pensiun kan harusnya duduk manis, menikmati kehidupan hari tua. Ya, lagian kan mereka memang kelompok yang tidak seaspirasi dengan Prabowo Gibran kan dilawan di Waktu Pilpres Pilpres, 2024. Jadi emang nggak ada ruang untuk itu. Sudahlah, menikmati hidup aja di luar sana. Biarkan pemerintahan ini berjalan, mengaplikasi kampanye-kampanye di Astacita itu, Prabowo Gibran ya, dan seluruh jajaran menteri dan kabinetnya. Jangan diganggu, ya. Jangan diganggu. Supaya ini mereka fokus melaksanakan. Toh 2029 kalian silakanlah mau majukan Said Didu sebagai capres, monggo. Oh, iya kan gitu. Iya, mau iya. memajukan siapa Abraham Samad Samad sebagai jadi capres, capres, monggo. silakan. Nggak Ya masalah. kan? Iya, iya. Ini kan demokratis, tetapi nggak usahlah recoki. Makanya saya bilang jangan memberi Pak Prabowo beban mental, psikologi dan beban politik dengan masuknya kalian yang sebenarnya kalau kita lihat kan itu antitesa dari apa yang menjadi visi misi Pak Prabowo kan. Soal hilirisasi yang merupakan terusan atau diteruskan kalau berlanjutan dari hilirisasi Pak Jokowi. Pak Prabowo lanjutkan ya. IKN yang sudah luar biasa. Kalau kita lihat hari ini saya udah 3-4 kali ke IKN, luar biasa per hari ini. IKN itu Pak Prabowo bilang 2028 kita udah pakai ya sebagai ibu kota politik, apapun namanya lah. Nah, kemudian soal kebijakan-kebijakan lain, soal kemandirian pangan ya, kemandirian energi, kemudian bagaimana tadinya Pertamina yang belum punya kilang minyak sudah dibangun Pak Jokowi, sudah ada yang diresmikan Pak Prabowo. Pak Prabowo melanjutkan lagi supaya kita nggak bergantung lagi minyak kita dari suplai dari luar, kan itu yang semua dibangun tadi. Nah, infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi itu mulai dinikmati, sudah mulai Baik, itulah tadi sekedar informasi, sekedar ulasan dari Bung David Bujang bahwa kelompok ini memang tidak bisa dipegang. Lain yang disampaikan Pak Presiden Prabowo, lain juga yang disampaikan kelompok oplosan ini di luar. Jadi ya kita sudah sama-sama tahu apa sih sebenarnya maksud dan tujuan mereka bertemu. Pak Prabowo ingin membuat framing bahwa mereka ini di posisinya Pak Prabowo, dan mereka telah menyampaikan akan memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu salah besar. hasilkan distribusi mata rantai ya, supply chain pangan, industri itu sudah dimanfaatkan semua kan. Jadi memang ini Tuhan mempertemukan dua tokoh ini, Pak Prabowo dan Gibran plus Pak Jokowi itu sebagai satu kesatuan yang akan membawa bangsa ini pada cita-cita ya kalau versinya Pak Prabowo Indonesia Raya ya. Ya. Indonesia yang raya ini secara keseluruhan itu mencapai satu kemakmuran, mencapai cita-cita bersama. Kalau bahasanya Pak Jokowi itu kan Indonesia Emas 2045. Dan tanda-tanda itu sudah kita lihat semua kan. Tinggal bagaimana pemerintahan ini jangan diganggu dengan gagasan-gagasan yang itu di luar yang dipikirkan Pak Prabowo bersama Gibran. Iya, Kan itu gagasan-gagasan ini. Oh ini salah, oh investasi hilirisasi itu salah, nggak membawa kemaslahatan katanya. Pengganggu itu ya, IMIP di Morowali Kelompok diprotes itu. oleh mereka lah semua, katanya nggak memberi manfaat bagi bangsa dan Iya. negara. Saya bilang di IMIP saja itu 120.000 tenaga kerja, di mana 85.000 itu putra-putra Indonesia, itu Anda anggap apa gitu kan? Mereka bisa cari makan di situ secara tenang. Bahwa ada dari luar itu namanya kesepakatan kerjasama antara China dengan Indonesia. Itu contoh kecil aja. Jangan dirusak seolah-olah semua itu gagal, nggak ada guna kan. Kalau misalnya 85.000 itu orang tiba-tiba jadi pengangguran, kan itu contoh-contoh kecil saja. Ya jadi kita mau mengatakan bahwa Pak Prabowo ini orang bijaksana, membuka